Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Tentu saja masih bersama dengan Miss Vivi di sini. Ya, pada video ini merupakan video lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya mengenai pengertian cerita fantasi, kemudian ciri umum dan strukturnya. Oke, teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita nanti akan membahas mengenai unsur intrinsik cerita fantasi. Ya, yang pertama pertanyaannya adalah apa sih unsur intrinsik itu? Ya, unsur intrinsik adalah unsur pembangun dalam sebuah cerita ya yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa unsur intrinsik ini biasanya terdiri dari tema, kemudian ada tokoh, ada penokohan, ada latar, alur, kemudian juga ada amanat. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur ya, yang tadi disebutkan. Nah, pada video ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dimulai dari tema. Apa sih tema? Ya, di sini kalian bisa baca ya. Tema adalah pokok persoalan dalam sebuah cerita. Ya, Miss ingin tekankan di sini bahwa tema dan judul itu adalah dua hal yang berbeda. Judul ini biasanya berupa penamaan saja, bisa judul dalam sebuah buku, misalnya sebuah teks ya. Tetapi kalau tema, dia ide pokoknya teman-teman yang mendasari cerita, pokok persoalannya. Jadi kalau kita mau tahu tema dari sebuah cerita, berarti kita harus baca dulu cerita tersebut dari awal sampai dengan akhir. Kemudian baru kita bisa menyimpulkan inti dari cerita tersebut dan kita baru bisa menemukan pokok persoalannya. Jadi sekali lagi, tema dan judul adalah dua hal yang berbeda. Jangan sampai tertukar lagi ya. Kalau misalnya nanti diminta untuk tentukan temanya, ya jangan sampai kalian menuliskan judul lagi. Tema itu bermacam-macam. Misalnya temanya tentang kalau dalam cerita fantasi ini temanya itu tidak jauh-jauh dari tentang keajaiban, kemudian sebuah kisah misterius gitu ya. Nah, itu adalah tema supranatural dalam cerita fantasi ya. Nah, itu tema. Kemudian lagi ada tokoh dan juga penokohan. Kalau tokoh ini adalah perbedaannya tokoh dan penokohan deh nih. Tokoh ini adalah pelakunya, sedangkan penokohan ini adalah sifatnya. Mudahnya seperti itu cara mengingatnya ya. Nah, tokoh pelaku, penokohan atau biasa juga disebut dengan karakter atau disebut dengan watak, itu adalah sifatnya. Ya, itu dua hal ini harus kalian ingat betul-betul. Tokoh adalah, Miss ulangi sekali lagi, tokoh pelaku, penokohan atau karakter atau perwatakan adalah sifatnya. Ya, misalnya seperti poster yang sudah disajikan nih, ada poster Jumanji di sini. Kalau kalian yang suka nonton mungkin tahu film ini ya. Di situ kan ada beberapa karakter dari film ya. Kalau yang belum tahu, Jumanji ini ceritanya adalah tentang sekelompok remaja yang terjebak dalam sebuah video game. Nah, untuk bisa mereka pulang ke dunia nyata, mereka harus menyelesaikan video game tersebut, menyelesaikan tantangan yang ada dalam video game tersebut sampai dengan akhir ya. Itu adalah fantasi, berarti lagi-lagi mana bisa kita terjebak dalam sebuah dunia video game itu gitu kan ya. Nah, tokohnya ada siapa aja? Tokohnya mungkin salah satunya ada Dr. Bravestone yang kalian tahu, yang kepalanya botak tuh yang paling atas. Nah, di situ kan dia digambarkan sebagai tokoh atau pelaku yang paling bertanggung jawab, kelihatannya paling kuat di antara lainnya. Itu adalah tokohnya si Dr. Bravestone yang bertanggung jawab, yang kuatnya itu adalah perwatakannya, sifatnya gitu ya. Itu sederhananya pengertian tentang tokoh dan penokohan. Selanjutnya ada apa lagi, Miss, di unsur intrinsik? Ya, misalkan jawab, oh masih dalam karakter nih teman-teman ternyata ya. Nah, karakter ini ternyata dapat dibagi menjadi ada karakter utama, karakter pembantu, kemudian ada protagonis dan juga ada antagonis yang paling bawah ya. Yang pertama, karakter utama ini adalah peran utama yang biasanya dia mendapatkan ruang yang lebih banyak, mendapatkan peran yang lebih banyak. Sedangkan karakter pembantu ini yang menemani si karakter utama gitu ya, yang menjadi tambahan gitu.
Kemudian ada juga karakter protagonis. Biasanya dia disifatkan sebagai tokoh yang baik begitu. Sedangkan antagonis ini adalah tokoh yang berlawanan dari protagonis gitu. Itu adalah yang menimbulkan konflik kalau antagonis biasanya seperti itu ya. Nah, itu tentang karakter. Kemudian ada alur. Nah, dalam alur ini adalah rangkaian jalan cerita dan merupakan hubungan sebab akibat peristiwa yang satu dengan yang lain. Alur ini sebenarnya teman-teman punya tahapan-tahapan yang memang sama dengan struktur cerita fantasi. Dimulai dari awal pengenalan, kemudian diikuti dengan komplikasi, kemudian dengan klimaks, dan diakhiri dengan penyelesaian. Itu alur, ada tahapan-tahapannya yang merangkai sebuah cerita tersebut dari awal sampai dengan akhir. Itu alur ya. Nah, berikutnya ini ada latar. Apa sih latar? Latar itu adalah keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana dalam cerita. Jadi ketika ada pertanyaan, bagaimana latar dalam cerita tersebut? Jangan lagi hanya menjawab, latar cerita tersebut ada di hutan, latar cerita tersebut ada di lautan, misalnya gitu ya. Tidak, latarnya terbagi 3. Waktu pertama, kemudian latar ruang atau biasa juga kita kenal dengan latar tempat dan suasana ya. Kalau latar waktu itu misalnya yang menggambarkan tentang kapan terjadinya cerita tersebut sih, bisa misalnya malam hari, bisa siang hari, atau misalnya dalam cerita tersebut menyebutkan tahun kejadiannya, itu adalah waktu. Ruangnya di mana, tempatnya di mana, misalnya di sebuah istana atau misalnya di hutan, di kota, di desa begitu. Itu adalah latar ruang. Kalau suasana itu penggambaran dalam cerita tersebut ya. Biasanya kalau dalam cerita fantasi saat misalnya tahapan klimaks itu suasananya menegangkan, mencekam sekali. Nah, itu adalah suasananya. Jadi latar ada 3, sekali lagi, waktu, ruang, dan suasana. Selanjutnya yaitu ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan dalam sebuah cerita. Amanat itu kadangkala bisa dia sifatnya tersirat, bisa juga tersurat. Kalau tersirat, dia tidak terdapat dalam teks atau tidak terdapat dalam film tersebut, tidak disebutkan secara langsung. Kalau tersurat, dia disebutkan secara langsung. Apa sih amanat? Yaitu ajaran atau pesan yang hendak disampaikan. Lagi-lagi Miss ingatkan ya, bisa tersirat dan bisa juga tersurat. Oke, sip. Itu tadi adalah pembahasan mengenai unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi ya. Kalian boleh menanyakan lagi-lagi kalau ada hal yang belum dipahami, silakan tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan jawab lagi sama-sama seperti pada video berikutnya kita sudah lakukan ya. Sekarang tugasnya adalah kalian silakan membaca sebuah teks berjudul Sachiyoko ya. Nih teksnya nih, misalkan di sini. Kalian bahas, kemudian kalian tentukan unsur intrinsiknya. Setelah itu kita akan diskusikan sama-sama kembali ya. Oke, teman-teman bisa rasa untuk hari ini kita cukupkan pembahasannya mengenai unsur intrinsik. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai kebahasaan dalam cerita fantasi. Untuk itu, terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.